Baik, Bapak, mari kita mulai ya Bapak, acara webinar kita hari ini. Oke. Uh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Widya Rahmayuni, host yang akan memandu acara webinar kali ini. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir pada acara webinar kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti acara link Zoom ini, dan tak lupa kita ucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai webinar kita kali ini dengan judul Menulis Universal Concept Mindset Spiritual dengan narasumber kita Bapak Hendri Bayu ST. Beliau adalah trainer relationship nasional dan seorang owner inner drive training. Beliau yang akan membagikan pengalaman dan pengetahuannya kepada kita semua. Sebelum webinar ini dimulai, saya akan menyampaikan beberapa informasi kepada Bapak Ibu. Yang pertama, absensi akan dibagikan setelah selesai tanya jawab di kolom chat. Rekaman webinar dan sertifikat peserta akan kami bagikan di grup WA pada hari Selasa. Bagi yang belum bergabung, silahkan join melalui link yang akan dibagikan di kolom chat Zoom. Mohon Bapak atau Ibu membuka kamera dan memastikan mic dalam keadaan mati agar keadaan tetap kondusif dalam menjalankan webinar saat ini. Setelah pemaparan materi dari narasumber, silahkan Bapak atau Ibu mengajukan pertanyaan dengan cara mengaktifkan fitur raise hand di kolom chat. Bagi Bapak Ibu yang beruntung, akan mendapatkan hadiah pulsa dari kami. Nah, terakhir, sesi pencabutan undian di bulan Agustus untuk penulis di bulan Agustus yang bergabung bersama penerbit kami, berupa kipas angin dan kompor gas. Pastikan Bapak atau Ibu mengikuti acara webinar ini sampai selesai ya Bapak Ibu. Baiklah, kita akan mulai acara webinar kita. Kepada Bapak Hendri Bayu ST, dipersilahkan Bapak waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tentu saja jumpaan kita siang hari ini adalah bukan sebuah kebetulan. Mudah-mudahan perjumpaan yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah, sehingga apa yang kita lakukan pada siang hari ini memperoleh atau menghasilkan manfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi organisasi kita, bangsa dan negara kita. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, alhamdulillah terima kasih sekali lagi pada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi, di mana kali ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana pengalaman-pengalaman kami ya dalam melaksanakan training-training dan seminar-seminar baik offline maupun online. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu tentang bagaimana kita menggunakan mindset, ya, mindset di dalam menulis, ya. Mungkin Bapak Ibu kalau masalah tentang teknik penulisan, mungkin Bapak Ibu lebih hebat, ya, lebih berpengalaman, lebih tahu. Hanya saja saya ingin melengkapi saja agar Bapak Ibu lebih kokoh, ya, lebih kokoh di samping skillnya oke, pengetahuannya, knowledge-nya oke, nah juga mindset-nya oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya mohon izin Bapak Ibu semuanya,
di mana mindset yang ingin saya coba share pada siang hari ini adalah mindset yang berhubungan dengan kecerdasan spiritual, ya, di mana pengalaman kami, Bapak Ibu, bahwa kecerdasan spiritual ini akan menghasilkan sebuah spirit, ya, spirit. Dia akan menghasilkan sebuah belief, yaitu keyakinan, dan akhirnya menghasilkan sebuah vision, yaitu semangat. Di mana kita sama-sama tahu, Bapak Ibu, bahwa apapun yang kita lakukan, program apapun yang kita jalankan, tanpa sebuah keyakinan, maka semua itu tidak akan mampu kita lakukan, Bapak Ibu. Maka untuk itu sekali lagi, ya, izin kami bagi tentang kecerdasan mindset spiritual ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bicara tentang mindset dengan kecerdasan spiritual dan berbicara tentang kecerdasan spiritual, memang harus ada dasarnya, base-nya, ya. Maka base-nya kita sama-sama mengetahui bahwa base-nya adalah religius, ya, religius atau religi atau agama. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, saya mohon izin sekali lagi, karena saya seorang Muslim, ya, saya mohon izin base-nya saya pakai base-nya Muslim. Namun metode seperti ini sudah saya coba kurang lebih 20 tahun lamanya. Saya mengadakan seminar dengan kecerdasan spiritual ini, di mana pesertanya tidak hanya Muslim saja, tapi ada saudara-saudara kita yang Nasrani, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya ketika Bapak Ibu yang mohon maaf ya teman-teman kami yang Nasrani, Hindu, dan Buddha, dan sebagainya mengikuti metode kecerdasan spiritual ini? Caranya adalah nanti kalau seandainya ada muncul atau saya menyampaikan bahasa-bahasa spiritual religius secara Muslim, silakan Bapak Ibu translatekan ke dalam bahasa keyakinannya masing-masing, ya. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dan pengetahuan kami selama ini kami uji coba, mudah-mudahan sukses Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, Halo Bapak Hendri. ya, maaf, bentar sebenarnya. Iya Oke, Bapak. Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, ya, saya akan lanjutkan bahwa kalau kita lihat ya di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu, setuju tidak setuju, mau tidak mau, sesungguhnya kita sedang eh, mengalami sebuah proses yang namanya fluktuasi. Ya. Hidup kita selalu berfluktuasi, Bapak Ibu. Selalu berfluktuasi. Apapun profesi kita, ya, apapun pekerjaan kita, bagaimanapun kondisi kita selalu berfluktuasi. Contohnya nih, Bapak Ibu, ya. Kalau melihat kepribadian seseorang, ya, kita kita semuanya tentu ingin bahagia, ya. Tapi kita tidak bisa bahagia terus-menerus, ya. Atau tidak ada orang yang mengalami kesedihan terus-menerus, ya. Nah, kemudian kalau kita umpamakan kepada sebuah organisasi, ya, organisasi katakanlah perusahaan, di mana perusahaan itu kalau kita lihat hebat apapun dia pasti juga mengalami yang namanya fluktuasi. Ada yang namanya beruntung, rugi, ya, dan sebagainya. Kalau kita lihat saja beberapa contoh nih yang sedang terjadi. Katakanlah beberapa perusahaan di Jepang. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar merek Toshiba, merek SAF, ya, merek Litron dan sebagainya, Bapak Ibu, ya. Itu mereka juga mengalami yang namanya kerugian. Mengalami yang namanya penurunan produksi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya di perusahaan tersebut, kalau kita lihat di perusahaan tersebut, apa sih yang kurang gitu loh? Mereka orang-orang hebat semua. Kita tahu orang Jepang hebat-hebat, skillnya hebat-hebat, passionnya semangatnya hebat-hebat, karakternya oke. Kemudian standar gajinya pun oke, ya, semuanya oke. Nah, hanya saja Bapak Ibu, kalau kita melihat kenapa masih terjadi yang namanya kerugian, ya.
Nah, inilah yang kalau dalam bahasa spiritual namanya darullah atau bahasa umumnya takdir. Nah, inilah takdir kita Bapak Ibu. Bahwa siapapun kita, mungkin Bapak Ibu insya Allah nantinya akan menjadi penulis hebat, tapi Bapak Ibu akan menemukan sebuah kondisi nantinya, ya, di mana Bapak Ibu mungkin berada pada kondisi low atau pada kondisi yang turun. Nah, itulah yang disebut dengan fluktuasi. Untuk itu, bagaimana caranya Bapak Ibu? Bagaimana caranya agar kita bisa ya menghadapi kondisi seperti itu Bapak Ibu? Ya, bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi kondisi seperti itu? Nah, Bapak Ibu, untuk itulah kenapa pentingnya yang namanya uh, grow mindset. Bapak Ibu. Itulah kenapa penting namanya grow mindset. Ya, di mana kita akan mampu menghadapi tantangan challenge fluktuasi tersebut dengan membangun mindset kita Bapak Ibu. Ya, dengan membangun mindset kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, apa sih dasarnya? Apa dasarnya kenapa mindset bisa membangun atau mengatasi semua tantangan yang ada pada diri kita Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba mengambil sebuah basic secara Islami di mana dalam sebuah hadis dikatakan Bapak Ibu, ya, di mana dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sesungguhnya ya, bahwa sesungguhnya manusia, bentar, saya bacakan dulu ya, bahwa sesungguhnya Tuhan itu ya sesuai dengan prasangkaan hambanya. Tuhan itu memberlakukan kita sesuai apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita mengatakan sesuatu yang positif, sebuah kemajuan, maka yang muncul juga sebuah kemajuan, Bapak Ibu. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya, Bapak Ibu. Kalau seandainya dalam pikiran kita adalah hal yang negatif, contohnya, nggak mungkin nih saya jadi penulis hebat, ya, nggak mungkin nih saya ya, tidak ada bakat menulis, tidak mungkin saya orang kampung dan sebagainya. Kalau itu ada dalam pikirannya kita, maka itu juga yang jadi Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Maka untuk itu Bapak Ibu tidak ada kata lain, tidak ada kata lain kecuali kita harus menanamkan senantiasa pikiran positif di dalam mindset kita agar apapun yang kita lakukan ya apapun yang kita lakukan maka akan terjadi hal-hal yang positif. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin menyampaikan sebuah riset Bapak Ibu bahwa riset itu mengatakan bahwa ya sudah muncul slide-nya ya. Sudah, Bapak. Pak. Oke. Ini sebuah riset mengatakan bahwa ya, bahwa menurut peneliti, manusia sesungguhnya memiliki 70.000 pikiran setiap harinya. Jadi, saya, Bapak Ibu, Mbak Widya, semua manusia itu sadar atau tidak sadar, kita itu selalu berpikir kurang lebih 70.000 kali sehari loh, sehari. 70.000 kali sehari. Kalau Anda melihat ke kanan, atau ke kiri, ke atas, ke bawah, pasti ada sebuah pikiran. Melihat keluar jendela, pasti ada sebuah pikiran yang muncul. Melihat motor yang lewat, pasti muncul sebuah pikiran. Di rata-rata 70.000 kali ya, pikiran yang terjadi pada diri manusia. Nah, sayangnya, menurut peneliti, dari 70.000 kali itu, 80% manusia rata-rata berpikir negatif. Ya, berpikir negatif. Seperti sangka buruk, seperti khawatir, cemas, takut gagal, dan sebagainya. Ya. Inilah yang menyebabkan kenapa manusia itu
senantiasa berada dalam keadaan galau, resah, ya, khawatir, cemas tentang masa depan, ya, gelisah dengan bagaimana dia dengan sahabat-sahabatnya, ya, dengan lingkungannya dan sebagainya. Nah, inilah dampak dari pikiran negatif yang senantiasa bercokol pada pikiran manusia. Bahkan menurut peneliti Bapak Ibu, ya, kecepatan neuron otak dalam menyampaikan sinyal itu mencapai 418 km per jam. Inilah yang membuat pikiran kita tuh banyak dalam sehari. Karena dia begitu cepatnya dia menangkap atau menyimpulkan sebuah kejadian. Ya, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, ya, apapun yang kita rasakan, kita langsung mengambil kesimpulan, ya, dengan kecepatan 418 km per jam. Ya. Kalau kita bayangkan saja, mungkin kalau kita naik kendaraan saja, mobil atau motor, 100 km per jam aja kita sudah merasa sangat kencang sekali, ya, high speed. Jadi lebih high speed lagi, ya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, itu hati-hati dengan pengaruh dari mindset yang muncul, ya. Nah, contohnya ini, menurut Bapak Ibu ini gambar apa coba? Ya, gambar apa ini coba, ya? Ada yang mengatakan, oh, orang lagi bicara. Ya, gambar apa ini coba? Ya, oh, seperti pagar ya gitu. Nah, artinya apa? Kesimpulan yang muncul adalah tergantung apa yang ada dalam pikiran Anda, Bapak Ibu. Apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, untuk itu dapat kita simpulkan bahwa setiap pikiran, ucapan, penglihatan, dan pendengaran akan mempengaruhi pembentukan jaringan neuron kita. Bahkan apa yang kita rasakan, panas, dingin, manis, asam, ya, semuanya akan kita simpulkan, ya, melalui pikiran kita. Begitu memang luar biasa sekali apa yang mempengaruhi pikiran kita, Bapak Ibu. Sangat luar biasa sekali apa yang mempengaruhi pikiran manusia, Bapak Ibu. Untuk itulah kenapa pikiran juga mempengaruhi metabolisme tubuh. Nah, pikiran juga mempengaruhi metabolisme tubuh. Ya, contohnya, ketika Anda dipanggil atasan, misalnya nih, bagi yang bekerja, Anda dipanggil atasan, tapi kenapa jantung Anda yang berdegup? Ya, apa hubungannya coba? Ya, atau misalnya nih, bagi anak muda, ya mohon maaf ya, misalnya mau ketemu dia misalnya, kenapa jantung Anda berdegup? Apakah ada sebuah pukulan di dada Anda? Apakah ada sesuatu yang menyentuh jantung Anda dengan fisik? Ada kan? Atau mungkin Anda melihat sebuah musibah seperti banjir, ya, banjir. Dan mungkin banjir itu jauh dari Anda, tapi mungkin Anda merasa cemas gitu kan? Nah, inilah kenapa betapa hebatnya pengaruh yang terjadi pada pikiran manusia. Nah, contohnya nih, Bapak Ibu pernah tidak mendengar sebuah ungkapan yang mengatakan kalau ada seseorang yang sakit nih misalnya kan, dia tuh sakit loh, kenapa? Banyak pikiran tuh katanya. Pernah nggak mendengar ungkapan seperti itu? Nah, banyak orang yang ternyata bahkan menurut riset para dokter pun mengakui, ahli medis pun ternyata banyak penyakit-penyakit tubuh itu justru berasal dari pikiran kita. Itulah buktinya bahwa pikiran mempengaruhi metabolisme. Ya, bisa saja karena sebuah kejadian yang Anda lihat, tensi Anda naik. Ya, tensi Anda naik. Ya. Dengan sebuah kejadian Anda bisa cemas, atau sebuah kejadian Anda bisa gembira, bahagia gitu. Contohnya, misalnya Anda melihat sebuah tayangan, ya, atau tayangan yang mengharukan lah, misalnya seseorang misalnya membantu orang lain dengan tulus ikhlas, ya, sedekah dengan ikhlas kepada orang tua, orang miskin, ya. Kemudian hati Anda merasa terharu, ya. Kenapa?
Apakah orang yang dikasih itu saudara Anda, orang tua Anda? Tidak. Tapi kenapa Anda merasakannya? Nah, itulah pengaruh dari pikiran itu. Jadi, begitu banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi pikiran kita. Maka inilah yang bisa dikatakan bahwa sebenarnya cara berpikir, cara kita memanage mindset kita menjadi sebuah standar menjalani kehidupan ini. Ya, jadi cara Anda berpikir, cara Anda mengatur, mengelola mindset Anda bisa dijadikan menjadi standar dalam menjalani kehidupan ini. Contoh satu lagi, misalnya nih, ada sebuah kejadian yang sama, tapi ketika kejadian yang sama, tapi dikelola oleh mindset yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Contoh, misalnya, Anda misalnya sedang mengemudikan sebuah kendaraan, atau mobil, atau motor lah katakan. Tiba-tiba lagi enaknya mengendarai kendaraan itu, tiba-tiba Anda disalib dengan kencangnya, atau dengan kasar lah katakan. Sehingga Anda kaget, ya. Nah, biasanya kan kalau disalib seperti itu, biasanya dia ya terpancing emosinya. Yang terpancing emosi apa? Emosi marah, ya. Langsung, kurang ajar dia tuh. Siapa dia tuh? Nyalip saya, seenaknya begitu. Ya. Nah, kemudian kita lihat orang kedua. Ini orang pertama. Orang kedua, lagi mengendarai sebuah kendaraan, baik mobil atau motor, tiba-tiba disalip dengan kencang oleh kendaraan lain. Ya, jadinya sama nih, sama-sama disalip dengan kencang oleh kendaraan lain, sehingga dia konnya terpepet, ya, sudutkan atau ganggulah dengan salipan kendaraan itu. Ya, tapi orang kedua apa yang dia lakukan dengan mindsetnya? Dia mengatakan bahwa mungkin orang itu buru-buru karena istrinya mau melahirkan. Mungkin orang itu buru-buru karena ingin mengantarkan orang tuanya atau anaknya yang sedang sakit. Ya. Nah, kalau mindset seperti itu yang Anda pakai, Bapak, atau yang kita pakai, mungkin kita tidak akan marah gitu. Nah, inilah buktinya bahwa kejadian yang sama, tapi dikelola oleh mindset yang berbeda, ya, maka hasilnya berbeda. Mungkin bagi seseorang mendapatkan sebuah cobaan, baginya sebuah hantaman yang luar biasa, hantaman yang menyakitkan, ya, bahkan bisa menyebabkan dia stres dan sebagainya. Tapi mungkin bagi orang lain, cobaan yang sama, ya, karena dia mampu mengelola mindsetnya dengan baik, maka dia bisa menghadapinya dengan enjoy. Ya. Bahkan tidak sedikit orang yang ketika mendapatkan musibah, bersyukur atas musibah itu. Kenapa seseorang bisa bersyukur atas musibah itu? Karena dia mampu mengendalikan atau mengelola mindset-nya. Nah, untuk itu, Bapak Ibu kami hormati, ya, sekarang saya ingin sampaikan bagaimana konsep mindset spiritual ini bisa memunculkan sebuah power yang akan menghasilkan sebuah suksesan, ya. Bagaimana mindset spiritual, ya, bisa menghasilkan sebuah suksesan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kami hormati, kalau kita berbicara tentang spiritualitas, ya, saya ingin menyampaikan bahwa kecerdasan spiritualitas ini, di samping intelektualitas dan emosionalitas, kalau intelektual Bapak Ibu sudah tahu, ya, apa itu IQ, itu sebuah kecerdasan yang linier, yang berdasarkan logika. Kalau EQ, ya, sebuah kecerdasan yang mampu memahami perasaan, baik perasaan diri sendiri maupun perasaan orang lain. Nah, kalau kecerdasan spiritual ini adalah sebuah kecerdasan yang berhubungan dengan nilai-nilai ketuhanan. Ya. Apapun yang dia lakukan, dia menghubungkannya dengan nilai-nilai ketuhanan. Ya. Dan menurut para peneliti,
setelah diteliti Bapak Ibu, bagaimana pengaruh antara tiga kecerdasan ini, bagaimana kekuatan IQ, bagaimana kekuatan EQ, bagaimana kekuatan SQ. Setelah dilakukan oleh beberapa peneliti tingkat internasional, ya, bahwa ternyata kecerdasan IQ, ya, dalam perannya dan sebuah keberhasilan itu rata-rata hanya 10%, ya. Intelektualitas perannya hanya 10%. Seberhasil apapun seseorang, sesukses apapun seseorang dalam pekerjaannya, dalam karirnya, dalam usahanya, itu peran IQ-nya hanya 10% saja, Bapak Ibu. Ya, rata-rata. Ini bukan menurut saya ya, ini menurut sebuah penelitian, ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian bagaimana dengan SQ? Spiritualitas yang justru menghasilkan nilai-nilai ya, nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai Tuhanan, ya. Contohnya apa? Kejujuran, ya. Bukankah kejujuran itu sesuatu yang disukai oleh Tuhan? Menolong, tanggung jawab, disiplin. Bukankah itu nilai-nilai yang disukai oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, bekerja sama, saling berkasih sayang. Ya. Bukankah itu nilai-nilai yang disukai oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan nilai-nilai itu sifatnya adalah universal, di mana nilai-nilai itu bukan hanya milik satu umat beragama saja, atau mungkin bukan milik satu umat Islam saja. Karena saudara-saudara kita yang lain, katakanlah, mohon maaf, saudara kita yang Nasrani, Hindu, Buddha, bukankah teman-teman kita itu juga setuju dengan nilai-nilai kejujuran? Bukankah juga suka dengan nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, kasih sayang, bekerja sama? Inilah membuktikan bahwa nilai-nilai spiritual yang berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan itu sifatnya adalah universal, ya, universal. Walaupun agamanya berbeda, ya, walaupun seseorang dengan latar belakang agama yang berbeda, tapi nilai-nilai spiritual sifat universal. Nah, Bapak Ibu, untuk itu saya ingin sampaikan bagaimana mindset itu, ya, dikelola dengan kecerdasan spiritual. Sekali lagi saya mohon izin di sini saya mendasarinya dengan spiritual Muslim, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, ini dia definisi dari nilai-nilai kecerdasan spiritual itu. Mana justru kecerdasan spiritual ini ditemukan oleh Dana Zohar dan Ian Marshall dari Harvard University, USA, dan Oxford University London. Hasil penelitian psikolog dan neurolog. Jadi mereka ini adalah dua orang, satu psikolog, satu neurolog di saraf, ya, menemukan gut spot pada lobus temporal disebut spiritual intelligence, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan nilai-nilai ketuhanan sehingga menghasilkan sebuah sikap yang disebut dengan attitude. Nah, attitude inilah yang perannya dalam keberhasilan itu 80 sampai 90%. Ya. Nah, Ibu, mari kita lihat bagaimana aplikasinya, ya. Kecerdasan spiritual dalam mengelola mindset. Ya, maka saya punya 3 konsep dasar. Ada 3 konsep dasar tentang bagaimana spiritual mindset menghasilkan sebuah power yang memunculkan keberhasilan. Satu, konsep dasar pertama adalah kesadaran diri. Ya, bagaimana mindset kita memandu kita agar kita sadar diri dulu. Sadar diri dulu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu mampu mengatur mindset-nya untuk memunculkan sebuah kesadaran yang disebut dengan self-integrity, sadar diri. Nah, ini saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan, Bapak Ibu. Mbak, jujur sekarang. Kalau saya tanya, siapa kita sebenarnya? Ya, karena ini starting point harus kita sadari dulu nih. Siapa kita sebenarnya? Siapa Mbak Widya yang sesungguhnya? Ya, oh, dia seorang host. Ya, itu host perannya hari ini. Tapi Mbak Widya sendiri siapa? Makhluk Ya, ciptaan Allah, Pak.
Good. Ya, ya mungkin orang mengatakan, oh, dia itu seorang jabat. Oke, itu jabatannya. Dia seorang bupati, itu jabatannya. Ya, nah pada akhirnya kita sadar bahwa kita adalah seorang ciptaan, atau dalam bahasa lain kita yang disebut dengan seorang hamba. Ya, nah inilah yang harus kita starting point dulu nih. Sadar nggak? Setuju nggak kita nih bahwa kita seorang hamba yang diciptakan oleh Sang Pencipta? Itu dulu nih. Karena ini starting point yang sangat-sangat urgent. Ya, kenapa? Karena selama ini banyak orang yang tidak sadar siapa dirinya. Ya, nah sekarang saya ingin sampaikan dulu ya, bagaimana dampaknya ketika seseorang sadar siapa dirinya sebagai seorang hamba. Nah, sekarang tanya selanjutnya, kalau kita sadar diri kita seorang hamba, berarti bukankah kita diciptakan? Apakah kita menciptakan diri kita atau kita diciptakan? Nah, itu kita adalah diciptakan. Kalau kita diciptakan, berarti tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita, rambut kita, semuanya diciptakan. Diciptakan oleh Sang Pencipta. Diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seseorang sadar bahwa dirinya diciptakan oleh Sang Pencipta, maka dia tidak akan pernah menggunakan ciptaan Sang Pencipta itu ada sesuatu yang tidak disukai oleh Sang Penciptanya. Contoh, dia tidak akan menggunakan tangannya untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dia tidak akan menggunakan telinganya untuk mendengar sesuatu yang buruk. Karena itu tidak disukai oleh Sang Penciptanya. Dia tidak akan menggunakan mulutnya untuk menghina orang lain, untuk menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Dia tidak akan menggunakan kaki yang diciptakan oleh Sang Penciptanya untuk melangkah ke tempat-tempat yang tidak disukai Sang Penciptanya. Maka bayangkan kalau seorang penulis, nah mulai nih, ya, kita kaitkan dengan seorang penulis. Bayangkan kalau seorang penulis punya mindset konsep dasar seperti ini, Bapak Ibu, maka dia akan senantiasa menggunakan tulisannya dalam kerangka berpikir positif. Dia tidak mau menulis tentang aib orang lain. Ya. Dia akan mendengar info-info yang baik. Seorang penulis yang sadar siapa dirinya, dia hanya akan mendengar info dari sesuatu yang benar, bukan hoax. Ya. Maka ketika seorang penulis sadar bahwa tangannya ciptaan Tuhannya, maka dia akan menuliskan segala sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Inilah pentingnya kesadaran diri ini, khususnya bagi seorang penulis. Ya. Untuk itu, bagi orang yang tidak sadar, ketika orang lupa dirinya, seorang hamba, kalau dia lupa dirinya adalah ciptaan Tuhannya, maka dia hidupnya seenaknya saja di muka bumi. Dia menulis seenaknya, mau orang tersinggung, mau tidak, mau orang sakit hati dengan tulisannya, emangnya gue pikirin. Dia tidak akan peduli dengan orang lain. Dia akan menulis seenaknya. Dia akan bicara seenaknya. Ya, dia akan melangkah ke tempat-tempat yang menurutnya mengikuti hawa nafsu. Inilah bahayanya kalau orang yang lupa siapa dirinya. Itulah kenapa starting point awal, the first, adalah sadar dulu siapa diri kita. Maka, ketika seseorang sadar bahwa dirinya seorang hamba yang diciptakan, maka muncul sebuah komitmen. Nah, muncul sebuah komitmen. Apa komitmennya? Mari kita lihat. Ya. Ini komitmennya Bapak Ibu. Maka komitmennya dalam bahasa Islam yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka dia akan mengatakan sesungguhnya salat, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Artinya apa? Dia akan menggunakan bahwa tangannya menulis hanya dalam kerangka dalam mengabdi kepada Allah. Matanya membaca data-data untuk menulis dalam rangka mengabdi kepada Allah. Dia gunakan telinganya untuk
mendengarkan hal-hal yang baik dalam rangka mengabdi kepada Allah. Langkahkan kakinya, menggunakan seluruh tubuhnya ketika dia menulis dalam rangka mengabdi kepada Sang Penciptanya. Inilah pentingnya seorang penulis harus sadar siapa dirinya. Sehingga yang muncul apa? Maka muncullah produk atau tulisan-tulisan yang sesuai dengan kehendak Sang Penciptanya. Ibu, ini konsep yang pertama. Konsep yang kedua, ya, konsep dasar yang kedua, di seorang manusia yaitu memahami standar kehidupan atau SOP, standar operating procedure. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa hidup seenaknya. Ya, kita harus sesuai dengan SOP. SOP yang seperti apa? Nah, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan konsep yang pertama tadi. Pertama, kita sadar bahwa diri kita adalah ciptaan Tuhan, orang hamba. Pertanyaan keduanya, untuk apa Tuhan menciptakan kita? Ayo, untuk apa? Untuk apa Allah menciptakan kita? Kira apa, Pak Widya? Untuk menyembah dan beribadah kepada Allah serta menaati perintah Allah, Pak. Oh, good. Ya. Mantap Pak Widya ini ya. Wah. Oke, ya. Nah, inilah yang harus kita sadari bahwa mari kita lihat apa jawaban dari Allah sendiri. Nah, kita lihat kalau tadi jawaban dari Mbak Widya, kita lihat apa jawaban Allah, Tuhan, untuk apa Tuhan menciptakan kita. Ya. Nah, ya. Jawabannya adalah wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Bahwa Allah mengatakan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada. Kata-katanya ya'budun, beribadah. Jadi tugas kita di muka bumi ini ya hanya beribadah. Nah, itulah kehendak Sang Pencipta kita. Kita hanya diciptakan untuk beribadah. Nggak ada yang lain. Ya. Mungkin ada yang bertanya, loh, kalau begitu kapan kerjanya, Pak? Kalau begitu kapan nulisnya? Kapan cari uangnya? Kapan berumah tangganya kalau beribadah terus? Ya. Kapan kita beraktivitas yang lain? Nah, Bapak Ibu, yang kami hormati, karena Tuhan sudah mematenkan kalimat bahwa kita hanya beribadah kepadanya, maka solusinya adalah jadikan setiap aktivitas kita termasuk menulis sebagai dalam rangka beribadah kepadanya. Apapun yang kita lakukan di kantor, di rumah, ya kita berhubungan dengan saudara kita, lingkungan kita, orang tua kita, mitra kita, baca kita, semuanya mindsetnya adalah dalam rangka beribadah. Nah, selanjutnya, kalau kita katakan beribadah kepada Allah, sekarang saya ingin tanya nih, kalau kita beribadah ada aturannya nggak? Contohnya sholat nih. Sholat ada aturannya nggak? Saya kira sholat itu apa saja aturannya? Agar ibadah kita diterima. Lihat, kuncinya agar ibadah kita diterima, tentu ada aturannya. Contoh, sebelum sholat, duduk dulu. Wuduknya pun harus benar. Setelah wuduk, apa? Niat. Kemudian berniat apa lagi? Takbiratul ihram, baca al-fatihah, sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu lakukan bagi yang muslim. Ya? Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti standar itu, maka ibadah sholat Bapak Ibu tidak akan diterima. Apa yang Anda lakukan menjadi sebuah sia-siaan. Nggak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Karena tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena yang Anda lakukan badannya tidak standar. Tidak sesuai dengan SOP yang membuatnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Aplikasinya adalah ketika kita menggunakan semua aktivitas kita termasuk menulis, maka jadikan itu sebagai masukkan itu dengan standar Sang Pencipta kita. Contoh.
kalau saya berbicara ini, kira-kira Allah suka nggak? Kalau saya mengucapkan kalimat ini kepada orang tua saya, kepada mitra saya, kepada murid saya, kepada guru saya, kira-kira Allah suka nggak? Kalau saya melihat seperti ini, Allah suka nggak? Kalau tangan saya mengambil sesuatu yang bukan hak saya, kira-kira Allah suka nggak? Jadi caranya adalah, apapun yang Anda lakukan, tanyakan kepada diri Anda sendiri, tidak perlu tanya orang lain, hanya kepada diri Anda, yang Anda lakukan itu sudah sesuai tidak dengan standar peraturan prosedur Allah Subhanahu wa taala. Sudah sesuai tidak dengan standar yang dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Esa. Kalau yang Anda lakukan itu tidak sesuai dengan standar Tuhan yang Maha Esa, maka apa yang Anda lakukan akan sia-sia. Tulisan Anda akan sia-sia. Ya. Tulisan Anda akan sia-sia. Usaha Anda akan sia-sia. Tapi ketika Anda menulis, ya, sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki oleh Sang Pencipta kita, Allah Tuhan yang Maha Esa, maka insya Allah tulisan Anda akan menjadi bermanfaat. Karena sesuai dengan standar yang kita lakukan, kerjaan kita di kantor, di rumah, di sekolah, akan menjadi bermanfaat. Itu sesuai dengan standar Tuhan yang Maha Esa. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, ya, itu menyadari bahwa hidup ini terbatas. Ini mindset yang ketiga ya. Mindset yang kedua tadi bagaimana melakukan pekerjaan kita sesuai dengan standar SOP Tuhan yang Maha Esa. Mindset yang ketiga, kita harus sadar, menyadari bahwa hidup ini terbatas. Ya, sesehat-sehat apapun kita, ya, sehebat apapun Anda berolahraga, bahkan seorang dokter yang sangat paham dengan kesehatan, insya Allah akan mati. Insya Allah akan meninggal dunia. Semuanya akan meninggal dunia. Mau ustadz ke, mau anak kecil ke, mau anak SMP ke, semuanya akan meninggal dunia. Kita akan pergi. Itulah yang harus kita sadari bahwa hidup ini terbatas. Untuk itu karena hidup kita terbatas yang harus kita sadari, maka apa yang harus kita lakukan? Do the best all the time. Do the best all the time. Itu apa? Lakukan kebaikan yang terbaik. Lihat, lakukan kebaikan yang terbaik setiap saat. Maka seorang tulis menyadari konsep mindset ini, maka dia tidak akan pernah menyanyiakan waktunya untuk membuat tulisan-tulisan yang tidak berguna. Seorang penulis yang paham dengan mindset seperti ini, maka dia gunakan setiap menit waktunya untuk menulis yang terbaik. Terbaik untuk dirinya, terbaik untuk murid-muridnya, terbaik untuk lingkungannya, terbaik untuk bangsa dan negaranya. Apalagi kalau kita melihat kenyataan sejarah bahwa seorang penulis, ya, dia akan mampu memasuki dunia sejarah dengan tulisannya. Ini, ya. Karena, contohnya, saya ingin tahu nih, kira-kira Mbak Widya kenal nggak Buya Hamka? Mbak Widya kenal Buya Hamka? Gimana Bapak? Mbak Widya kenal tidak dengan Buya Hamka? Eh, kenal Bapak tokoh. Kenal di mana? Apakah tetangganya? Bukan Bapak, kenal di TV Bapak. Nah, inilah hebatnya seorang penulis. Makanya saya salut ya, kalau orang menjadi penulis. Mungkin kita tidak pernah bertemu dengan orang-orang hebat masa lalu. Tapi kenapa kita kenal? Salah satunya kita kenal dengan melalui tulisannya. Ya, kita kenal dengan tulisannya. Ya, kita kenal dengan penulis orang-orang hebat melalui tulisannya. Ya. Nah, kenapa para penulis itu bisa menjadi tulis hebat dan mereka tidak ada hari ini? Dulunya mereka sadar mereka akan berakhir, bahwa hidup mereka akan berakhir. Maka kesadaran itulah yang membuat dia menulis yang terbaik. Maka akan muncul tulisan-tulisan yang terbaik. Dan kalau orang punya mindset seperti ini, maka muncullah yang namanya
orang-orang orang cerdas. Ya. Siapa orang-orang cerdas itu? Apakah orang-orang cerdas itu orangnya IP-nya 4 ketika kuliah? Apakah dia selalu juara? Apakah itu orang cerdas itu? Mari kita jawab tentang orang cerdas. Ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang cerdas itu menurut Rasulullah adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik siapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Nah, jadi kalau berbicara tentang kematian, sesungguhnya itu adalah peluang untuk kita cerdas. Karena orang-orang yang sadar bahwa hidup ini terbatas, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya. Ya. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan lisannya untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, ya, tiga konsep dasar Bapak Ibu, tiga konsep dasar harus kita miliki atau seorang penulis harus memiliki tiga konsep dasar ini. Yaitu yang pertama apa tadi? Bahwa mindset kita harus menyadari bahwa kita adalah seorang hamba. Mindset yang kedua apa? Mindset yang kedua adalah bahwa kita menyadari bahwa tugas kita adalah beribadah kepada Sang Pencipta kita. Tapi beribadahnya harus sesuai SOP, standar dari Sang Pencipta kita. Artinya apa? Kita harus menjadikan semua pekerjaan kegiatan kita, termasuk menulis, ada dalam rangka beribadah kepadanya. Tapi sesuai standar SOP Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sesuai standar saya, tidak sesuai standar penerbit, tapi sesuai dengan standar SOP-nya Allah. Ya. Mindset yang ketiga yang harus kita sadari bahwa hidup ini terbatas. Maka no choice, tidak ada jalan lain kecuali do the best all the time. Lakukan yang terbaik setiap saat. Ya. Nah, namun selama ini terhadap tiga kecerdasan ini banyak orang menggunakan secara terpisah. Ya. Inilah yang disebut dengan split personality. Banyak orang yang berkata, "Hei Pak, kalau berbicara tentang Sang Pencipta, kalau berbicara tentang seorang hamba, kalau berbicara tentang ibadah, berbicara tentang kematian, tunggu dulu, itu urusannya masjid Pak, itu urusannya ustadz-ustadz, itu nanti di musalah, itu nanti di majelis taklim, ini kantor, ini perusahaan." Selama ini banyak orang memisahkan antara spiritualitas dengan kegiatan hari-harinya. Banyak selama ini orang memisahkan antara kesadaran beribadah, kesadaran siapa dirinya, kesadaran tentang kematian, dia pisahkan dari kegiatan hidupnya. Ya, dia pisahkan dari kegiatan kantornya, dia pisahkan dari kegiatan bisnisnya, dia pisahkan dari kegiatan menulisnya. Inilah yang disebut split personality. Sehingga tidak ada dia mengkaitkan tulisannya, tidak ada dia mengkaitkan kerjaannya, tugasnya dengan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga yang muncul apa? Yang muncul para koruptor. Kenapa orang bisa korupsi? Ya, karena dia tidak sadar siapa dirinya. Karena dia tidak sadar bahwa dia sedang mengabdi kepada Tuhan. Ya, yang ada dalam pikirannya hanya uang, uang, uang. Inilah bahayanya kalau kita tidak mengkaitkan antara kerjaan kita dengan spiritualitas. Ya. Sehingga kerjaan kita tidak terkontrol oleh nilai-nilai ketuhanan. Dengan seenaknya membuat kwitansi kosong, seenaknya mengambil sesuatu yang bukan haknya, seenaknya markup harga, ya. Membuat harga-harga palsu, ya, dengan seenak, karena dia tidak sadar. Dia tidak pernah mengkaitkannya dengan Sang Penciptanya yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui segala-galanya. Dia lupa bahwa selama ini yang dia tahu, dia seorang sarjana, dia seorang hebat, bisa mencari uang. Dia lupa siapa yang beri rezeki, siapa yang mendetakkan jantungnya, siapa yang melangkahkan kakinya ke tempat-tempat kerjaannya, siapa. Inilah orang-orang yang lupa selama ini. Ya.
inilah bahayanya kalau orang lupa, ya, bahwa nilai-nilai spiritualitas ini sangat penting. Nah, bayangkan kalau dia bekerja, dia menulis, dia mengkaitkannya dengan spiritualitas, maka dia akan mengaitkan pekerjaannya dengan apa? Dengan kejujuran, dengan tanggung jawab, dengan penuh kepedulian, dengan disiplin. Bayangkan kalau orang bekerja seperti itu. Bayangkan kalau orang menulis seperti itu, maka dia akan sukses, sukses, sukses. Yang lebih bebatnya lagi apa? Suksesnya tidak hanya di dunia, tapi insya Allah suksesnya juga dunia dan akhirat. Inilah hebatnya nilai-nilai spiritual, mindset spiritualitas digunakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Oke. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ya, untuk itu kita masih punya waktu 5 menit lagi sebelum kita tanya jawab, Bapak Ibu, ya. Maka boleh sedikit saya berbagi tentang bagaimana proses menulis, ya, proses menulis yang dikaitkan dengan nilai-nilai spiritualitas, ya. Oke. Yang pertama, jika Anda akan menulis, Anda pastikan dulu niat Anda apa. Tujuan Anda menulis itu apa? Visinya apa? Sudah tulus belum? Sudah luhur belum? Sudah bersih tidak pikiran Anda ketika menulis itu? Ketika menulis itu Anda, pikiran Anda apakah tidak dipengaruhi oleh kebencian, kemarahan, ya? Pastikan dulu niat Anda sudah tulus tidak? Visi Anda apa tujuannya menulis? Apakah tulisan Anda tujuannya untuk menyakiti orang lain? Atau justru menjadi sebuah inspirasi, petunjuk, manfaat bagi orang lain? Ya, jadi pastikan dulu. Nah, itulah kita pandai-pandai mengolah hati kita. Ya, jangan kotor. Jaga hati, jaga pikiran. Ya, bahkan mungkin bagi yang Muslim, mungkin ketika dia menulis, mungkin dimulai dengan berwuduk dulu, mungkin sholat sunat dulu 2 rakaat, minta Allah agar bimbing, ya, agar tujuannya menulis adalah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oke. Kemudian yang kedua, berpikir positif dan berkomitmen dengan pikiran positif itu. Karena nanti ada saja tuh, ya, ketika Anda sedang menulis, ya, menurut pengalaman saya, ada saja hal-hal negatif yang mencoba ikut dalam tulisan kita, ya, ada saja. Karena kalau saya pikir inilah komitmen iblis juga, ya, ini komitmen iblis juga kepada Allah, kepada Tuhan, bahwa dia akan tetap mengganggu kita, dia akan tetap mengganggu, mempengaruhi pikiran kita. Sudah terbukti tidak dengan penelitian para ahli tadi bahwa 80% manusia berpikir negatif. Nah, itu hati-hati menulis, ya, berkomitmen dengan pikiran positif, ya. Kemudian mungkin banyak yang mengatakan, Pak, untuk menulis ini idenya dari mana? Sebenarnya untuk menjadi seorang penulis, idenya untuk sebuah ide bisa datang dari mana saja. Ya, contohnya, nggak perlu ide itu yang jauh-jauh. Pilih apa yang Anda lakukan sehari-hari. Ya. Contoh nih misalnya, Anda suka minum kopi, tulislah tulisan tentang kopi. Banyak. Apakah kopi itu dari mana Anda melihatnya? Apakah dari tumbuhannya? Apakah dari warungnya? Apakah dari penikmatnya? Ya. Kemudian Anda suka apa? Olahraga. Olahraganya apa? Bersepeda. Tulislah tentang sepeda. Tulis tentang badminton. Tulislah. Atau Anda ahlinya ini, Anda seorang mekanik, ahli dalam mekanik, mesin. Maka tulislah tentang hobi Anda itu. Dan itu sesuaikan dengan kebutuhan orang banyak. Jadi ide itu sangat banyak sekali, sangat banyak banget untuk sebuah tulisan, banyak banget. Ya. Lihat aja, nggak usah lihat ide itu pada orang lain, lihat ide itu pada diri Anda. Apa yang ada pada diri Anda? Ya. Oke, next. Maka penulis yang baik mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, saya contohkan tadi. Kalau saya bicara tentang kopi, apa yang ada dalam pikiran Anda? Ya? Saya kira kalau saya bicara tentang kopi,
Apa yang ada dalam pikiran Anda? Ya, mungkin Anda mengatakan, oh, minum kopi, kafe, ya. Nah, tumbuhan kopi. Tapi pernahkah kita berpikir tentang kopi dari sudut pandang yang lain? Ya, nah, mungkin Anda akan membuat apa namanya baju dengan gambar kopi. Ya, kita bukan. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya narasumber kami kembali mengalami jaringan. Udah. Halo Bapak, Bapak suaranya tidak terdengar Bapak. Oke, oke, sorry. Biasa nih, nasib internet, Iya Bapak. nasib internet lepas terus ya. Oke, ya, jadi silahkan dengan pandangan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, ya, eh, yang terakhir Bapak Ibu, bahwa seorang penulis yang baik itu, ya, kita sudah tahu tadi, seorang penulis yang baik itu dia mampu melihat dari sisi-sisi yang mungkin tidak bisa orang lain lihatnya. Maka seorang penulis yang baik dia akan selalu menjaga pikirannya, hatinya, pikiran hatinya. Dia selalu menjaga hubungannya dengan Tuhannya. Nah dia tahu Allah lah yang maha memberi petunjuk. Tuhan yang akan memberikan petunjuk itu. Ya, oke, Bapak Ibu, saya kira itulah uh, yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Ya, untuk itu saya kembalikan kepada host kita, Mbak Widya. Jika ada yang bertanya, selagi mampu saya jawab, insya Allah saya akan jawab. Ya, silakan Mbak Widya. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa ya Bapak, yang mana sedikit saya kutip yaitu tentang mindset spiritual tak terlepas dari berpikir positif ya Bapak. Yang mana Ya. jika terdapat suatu masalah atau permasalahan dalam hidup, kita harus tetap tenang dan tak lupa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kita masuk kepada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Bagi 5 pemenang, nanti akan penerbit kirimkan berupa pulsa. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mohon raise hand, aktifkan fitur raise hand-nya, atau silahkan chat di kolom komentar Bapak Ibu. Saya mau tanya Mbak, boleh Mbak? Iya boleh Bapak Arya Nur. Kepada Bapak Arya Nur dipersilakan untuk bertanya kepada Bapak Henry Bayu. Iya. Assalamualaikum Pak Hendri Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arya Nur. Saya Arya. Saya pernah baca bukunya Muhammad Fauzil Adim. Judulnya Dunia Kata. Di buku itu dijelaskan bahwa
alasan menulis itu lebih penting daripada teknik menulis. Kata dia bilang gitu. Ya, Itu satu. Yang aku mau tanyakan dari ungkapan itu, bagaimana menurut Pak Henry Bayu terhadap ungkapan itu? Satu. Yang kedua, di sana Muhammad Fadzil Azim menjelaskan bahwa seorang penulis itu tidak harus produktif kalau hasil karyanya itu tidak baik. Lebih baik hasilnya hanya satu, tapi hasilnya baik gitu. Kalau produktif hasilnya baik, maksudnya berpengaruh baik, nggak masalah. Tapi di situ dia menggariskan tidak, seseorang itu tidak harus jadi produktif dalam menulis kalau hasilnya tidak baik, dibilang gitu. Gimana menurut Pak Henry Bayu terkait ungkapan itu? oke, luar biasa. Arya Nur, lagi di mana nih? Lokasinya di mana Bekasi, nih? Pak. Di Bekasi. Bekasi. Jatiwaringin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padang, Bekasi cukup jauh juga nih. Ya. Kok tahu saya Padang? Oh, Bapak ini di Padang. Oh, di Padang. Saya di Padang. Saya orang Padang juga kebetulan. Masya Allah. Orang kampung dong. Bapak saya Koto Gadang, ibu saya Selayu. Wis, Selayu. mantap. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Arya Nur, memang Ya, Pak. itulah kenapa yang diungkapkan tadi sama persis yang saya sampaikan tadi. Oh, itulah kenapa yang pertama itu adalah niat kita menulis untuk apa? Niat kita untuk apa? Alasan kita menulis itu apa? Visi kita apa? Tujuan kita apa? Itu dulu. Memang yang paling sulit itu adalah mengelola niat kita. Kalau kita lihat, yang paling sulit adalah mengelola hati, mengelola pikiran kita. Kalau mengelola visi kita, olahraga, makan enak, makan sehat kita. Tapi belum tentu pikirannya sehat, Pak. Ya. Berapa banyak, ya mohon maaf ya, berapa banyak dokter, ahli medis, ahli kesehatan, tapi jiwanya tidak sehat juga. Gitu. Nah, itulah kenapa, betul sekali tulisan tadi bahwa yang pertama itu ada alasan kita menulis. Apa sih alasan kita untuk menulis? Nah, itu pastikan dulu. Makanya kenapa Allah juga berkata, innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Nah, ketika kita pergi ke kantor, niat kita apa sih? Nah, apapun semuanya pakai niat. Makan ada niatnya. Bahkan masuk kamar mandi pun ada niatnya. Semuanya niat. Tujuannya apa? Itulah pastikan dulu alasan kita menulis, tujuan kita menulis apa, visi kita apa. Karena orang tanpa visi, dia tak akan mampu berjalan dengan baik. Contoh nih Pak Arya, contoh ya misalnya nih, saya keluar rumah nih, tiba-tiba ada yang nanya, Pak Bayu, mau kemana? Kemudian saya jawab, ya kemana ya? Ya terserah angin aja lah kemana ya. Nah, dengan kalimat saya seperti itu, maka dijamin saya tidak akan pernah mencapai yang akan saya tuju. Karena ya, saya tidak punya tujuan. Karena saya tidak punya visi. Gitu. Nah, untuk itu betapa pentingnya visi, betapa pentingnya niat, betapa pentingnya tujuan kita menulis. Pastikan itu dulu. Ya, pastikan. Jika perlu, tuliskan. Kalau Anda seorang penulis, mulailah menulis niat dulu. Tulis tuh apa tujuan Anda. Nah, minimal tulis apa yang menjadi tujuan Anda. Agar tulisan itu bisa Anda jadikan komitmen. Bisa dilihat setiap hari. Bisa diulang. Oh ini. Ya. Nah, karena sekali lagi, saya kaitkan lagi dengan yang tanya yang dua tadi. Kenapa yang dimaksud itu sebenarnya yang dimaksud produktif itu adalah mungkin tidak perlu produktif. Produknya banyak, tapi sia-sia. Mending satu produk bermanfaat. Kenapa? Karena bagi orang yang sadar dengan mindset spiritual, kalau sadar ketika dia menulis, maka dia sadar setiap tulisannya, setiap huruf kalimat yang dia tuliskan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya. Inilah dahsyatnya kalau menulis dikaitkan dengan nilai spiritual, Pak. Karena dia akan mengkaitkan dengan tulisannya. Untuk itu, bagi seorang yang penulis sadar akan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ketuhanan, dia tidak mau menulis sembarangan, Pak.
Ya, dia tidak mau menulis banyak-banyak, tapi justru membuat orang sakit hati. Karena sakit hatinya seorang lain itu juga akan ditanggung oleh penulisnya di akhirat kelak. Sampai ke situ loh, ya, pikiran seorang penulis spiritual itu. Untuk itu sama dengan Allah pun juga mengatakan bahwa Allah itu lebih suka ibadah yang kecil tapi berkualitas daripada ibadahnya banyak nggak ada kualitas. Contoh yang lain nih, Allah itu lebih suka orang bersedekah hanya 5.000 tapi tulus ikhlas daripada 5 juta tapi tidak ikhlas, dia ujub, ya, ingin dipuji dan sebagainya. Maka bila pentingnya nilai-nilai produktivitas, yaitu berkaitan dengan kualitas. Itu Pak Arianur. Siap. Makasih Pak Henry. Top. Benar. Siap. Terima kasih. Oke, siap. Baik Bapak Arya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Sama-sama Mbak. Baik Bapak, mohon maaf mengingat waktu Bapak, sepertinya kita cukup dengan 2 pertanyaan saja ya Bapak. Akan saya ambil, ini ada yang bertanya di kolom chat Bapak kepada Ibu Sari Dewi. Yang pertanyaannya, hambatannya ada aja muncul. Bagaimana dengan pandangan Bapak Bayu tentang menulis tanpa berpikir, tanpa memikirkan efek spiritualnya? Apa biasanya mental block yang menyebabkan itu bisa terjadi Bapak? Mohon Bapak dijawab Bapak. Oke, good. Ini pertanyaan mantap ini, ya. Pertanyaan mantap ini tidak hanya terjadi pada satu orang. Siapapun kita, setulus apapun Anda menulis, Anda akan mendapat tantangan. Seikhlas apapun pekerjaan Anda, maupun dia seorang ustadz, kiai, dia tetap akan mendapatkan tantangan. Contohnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling mulia. Coba lihat. Beliau mendapat tantangan tidak? Pernah atau tidak? Pernah atau banyak? Atau sering? Ya. Itulah kodrat kita. Ya. Nah, bagus sekali. Kalau tantangan itu tidak dikaitkan dengan nilai-nilai spiritual, ya, muncul apa? Stres, depresi, mohon maaf, ujung-ujungnya bisa jadi bunuh diri. Karena dia tidak paham apa arti sebuah tantangan, apa arti sebuah cobaan. Bagi orang yang paham dengan nilai-nilai spiritual, maka dia akan paham bahwa setiap cobaan tantangan adalah sebuah training dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita gunakan akal sehat, coba akal sehat kita gunakan, ya. Kenapa Allah tega membiarkan orang-orang mencaci maki Rasulullah, melempari Rasulullah dengan batu? Katanya Habibullah, katanya kekasih Allah. Tapi kok Allah biarkan orang-orang kafir Quraisy itu menghina Rasulullah, melempar Rasulullah dengan batu? Kenapa Allah biarkan? Jawabannya adalah karena Allah ingin membuat Rasulullah menjadi hebat. The best people in the world. Ini dibuktikan oleh buku yang dikarang oleh Michael H. Hart, menempatkan orang yang paling berpengaruh di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun Michael H. Hart bukan orang Muslim, tapi dia menempatkan Nabi Muhammad orang yang pertama. Kenapa Rasulullah menjadi the best people in the world, orang yang terhebat di dunia? Karena hidupnya penuh tantangan. Tapi orang yang sukses adalah orang yang mampu menghadapi tantangannya dengan baik dan benar. Bagaimana cara menghadapi tantangan dengan baik dan benar? Kaitkan dengan spiritualitas. Dasarnya apa? Dasarnya Allah mengatakan, belum dikatakan beriman seseorang sebelum aku uji dia. Atau dalam kalimat lain Allah mengatakan, Allah tidak akan membiarkan seseorang mengatakan dia beriman sebelum aku uji dia. Atau dalam hadis lain Allah mengatakan, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji dia. Jadi kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Ujian adalah cinta Allah kepada hamba. Kalau orang yang paham
ujian, dikaitkan dengan nilai spiritual, hidupnya akan enjoy. Setiap dapat ujian, musibah, tantangan, himpitan, kanan, yang ada dalam mindsetnya apa? Allah lagi sayang nih sama saya. Allah lagi suka nih sama saya. Allah sedang mentraining saya nih. Allah ingin saya naik kelas. Maka jawaban orang yang dapat tantangan dikaitkan dengan spiritualitas, jawabannya apa? Alhamdulillah. Pernahkah Anda mendapat musibah yang Anda ucapkan Alhamdulillah? Pernahkah Anda mendapatkan tantangan, cobaan, himpitan, jawabannya Alhamdulillah? Bagi orang-orang yang memakai mindset spiritual, dia akan melihat itu sebuah karunia dari Allah. Begitu, Mbak, jawabannya. Oke, Bapak, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin sebelum menutup acara webinar kita ini, Bapak bisa berikan closing statement kepada Bapak atau Ibu penulis kita agar tetap semangat menulis, Bapak. Baik, Pak Ibu, yang kami hormati, ya, sekali lagi saya katakan, berbanggalah menjadi seorang penulis. Ya, berbanggalah jadi seorang penulis. Karena para penulis itu adalah orang-orang yang masuk dalam sejarah. Seperti tadi, mana kita kenal Nabi Muhammad? Di mana kita kenal Buya Hamka, Soekarno? Di mana kita kenal orang-orang hebat? Di mana? Kita nggak pernah jumpa dengan mereka. Kita kenal dari tulisan. Atau kita kenal mereka dari tulisan orang lain. Nah, inilah hebatnya sebuah tulisan. Inilah hebatnya seorang penulis. Satu yang Bapak Ibu harus camkan. Ketika tulisan Anda membuat orang menjadi lebih baik, dan Anda niatkan itu tulus karena ibadah Anda kepada Allah, maka setiap tulisan itu, setiap huruf itu, setiap kalimat itu akan menjadi tasbihmu di hadapan Allah. Akan menjadi amal solehmu di hadapan Allah. Itu yang akan terima nanti. Anda akan tuai itu nanti. Anda akan terima hadiahnya dari Allah. Bayangkan satu buku berapa kalimat itu. Satu buku berapa huruf itu. Ya, Anda kalikan dengan setiap huruf dan kalimat itu menjadi amal ibadah Anda kepada Allah SWT. Ketika Anda menulis, niatnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya, mudah-mudahan tetap semangat. Ya, raihlah pahala sebanyak-banyaknya. Ya, tulislah sebanyak-banyaknya. Tulislah sekualitas yang tinggi. Dan itu niatkan mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi Anda semua. Ya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin dari saya. Jika ada kata-kata salah, sikap yang tidak pada tempatnya, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih, Pak Bagus Hendri. sekali ya Bapak closing statementnya. Ya. Sesi terakhir, kita akan masuk ke acara pencabutan down prize ya Bapak. Sebelum itu, host ingatkan untuk link absennya sudah host kirim melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Silakan nanti diisi ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak atau Ibu yang bertanya tadi, mohon tinggalkan nomor handphonenya pada kolom chat ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita mulai ke sesi pencabutannya. Oh ya, sebelum itu host ingatkan lagi kepada Bapak Ibu, di penerbit kami setiap bulannya itu mengadakan undian Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak atau Ibu mengambil paket di penerbit kami, baik itu kolaborasi, tunggal, ataupun konversi. Karena kami mengadakan undian setiap bulannya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita mulai acara pencabutan dompetnya yang bagi penulis di bulan Agustus ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja untuk hadiah pertama itu ada kipas angin ya Bapak Ibu. Kita akan lakukan pengundiannya menggunakan spinner. Yeay, selamat kepada Bapak Johari, SPMP. Bapak mendapatkan hadiah kipas angin Bapak.
Adakah Bapak Jauhari di sini? Bapak Jauhari? Oh, baik. Sepertinya Bapak Jauhari tidak ada ya di sini ya, Bapak. Nanti kami akan hubungi Bapak. Untuk selanjutnya, down press itu adalah kompor gas. Mari kita uh, cabut lagi undiannya, Bapak Ibu. Selamat kepada Ibu Brigita Ayu Dwi Susanti. Apakah Ibu ada di sini, Bu? Ibu Ayu? Ibu Ayu Dwi Susanti? Sepertinya Ibu Brigita Ayu Dwi Susanti juga tidak ada pada webinar kita hari ini. Nanti akan host hubungi ya, Bapak Ibu. Oke, terakhir untuk menutup acara webinar kita pada hari ini, Bapak Ibu, kita akan melakukan dokumentasi ya Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri webinar ini. Mohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Nah, anak kok, anak jepit. Oke Bapak Ibu, kita ambil ya Bapak Ibu untuk slide pertamanya. 1, 2, 3. Untuk set keduanya ya Bapak Ibu, mohon aktifkan kameranya Bapak atau Ibu. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, sesi dokumentasinya telah selesai. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Hendry Bayu ST yang telah memberikan materinya dan memaparkan materinya kepada kita. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Host harap webinar ini dapat bermanfaat untuk Bapak atau Ibu. Saya selaku host pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Iya Bapak. Mohon untuk yang bertanya tadi, Bapak Ibu, ditinggalkan nomor handphonenya di kolom chat ya Bapak Ibu. Untuk dikirimkan pulsa Bapak Ibu.